Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman TNT atau disebut juga dengan T4. Teman-teman TNT di udah ada namanya loh. Apa tuh namanya? Waduh. Jackpot ya di TNT. Jadi Zakis Podcast. Bukan, itu requestan dari teman-teman saya, nggak tahu artinya apa. Makanya lebih keren aja katanya Jackpot. Oh bagus kok. Soalnya tadinya kan saya tidak mau mengekspos diri saya. Saya tuh kan pemalu tuh ya, Dokter Ajeng. Enggak ya. Oke, Dokter Ajeng. Ya. Langsung aja, Jok. Ini, Oke. Oh iya lupa. Ini narasumber kita kali ini adalah seorang dokter yang udah cukup lama juga ada di sini dan berkembang biak juga di sini. Karena memiliki suami di sini juga dan anak-anaknya perawatan di sini juga. Ya, Dokter Ajeng. Silakan. Tepuk tangan teman-teman ya. Penonton setia Tempat. T4. Janganlah TNT-ers aja lah. T4 bagus tau, T4. Teman-teman TNT kan TNT semua. Ya, silakan Dok. Apa? Perkenalan diri dulu. Iya, oke. Nama saya Dr. Gigi Harnas Titiwirastri Ajeng. Biasanya banget. sih Berapa Dok? biasanya Harnas Titi Wiras. 10 suku kata ya? iya, Oke. biasanya dipanggil Dr. Ajeng. Saya di TNT sejak Tunggu. Kenapa dipanggil Dokter Ajeng, Dok? Kenapa nggak panggil Harna? Kayak lebih keren gitu, Harna. karena gini, ada Titi. ceritanya. Wira. Ada ceritanya. Raden Ajeng Kartini ya kan dipanggil Ajeng Kartini ya. Ngapain dipanggil Ajeng sih? Ada ceritanya, Dok. Gimana, Dok? Jadi kan saya tuh anak perempuan satu-satunya. Baik. Ditunggu-tunggu. Mm. Atau ada istilahnya diajeng-ajeng. Oh, Gitu. Ajeng tuh tunggu artinya. Mungkin. Terus diajeng juga tuh, diajeng itu tuh kayak panggilan kesayangan dulu. Oh, baik. Raja kepada istrinya diajeng gitu. Oh, I see. Kalau rajanya orang Jawa, kalau rajanya orang Padang ya. Iya, lanjut dong. Terus ajong tuh katanya. Ajo. Jadi Ajo dong. Ajo Ram. Ups. Oke, lanjut. Terus saya bergabung di TNT dari tahun berapa ya? 2016. 2016. Mm-mm. Loh, dokter sepertinya lulusnya tahun berapa, Dok? Saya Udah lulus cukup lama ya? saya lulus tahun 2010. 2010. Berarti Abis itu sempat dokter gigi umum ya, Dok ya? Iya, dokter Oke. gigi umum. Abis itu sempat mengembara, mencari peruntungan di dunia lain selain dokter gigi. Nikah tahun? Hah? Nikahnya tahun? Nikah tahun Nah, kan dia lupa. 2000. Guys. 2012. Yakin, Kenapa Dok? tiba-tiba nanya nikah ya? Enggak, pengen tahu aja. Terus 2012. Mm. Terus jadi selama itu praktek di mana ya? Praktek PTT. Oh, PTT. PTT, praktek, Wow. terus pernah kerja di kerja kantoran juga. Oh. Pernah kerja Tumben loh di- masih ada yang mau PTT. Ini kayak dokter sini nih, dokter Sarah mana mau PTT. Nanti ditanyain langsung ke dokter Yes. Sarah, pas Siap. gilirannya dokter Sarah. Siap, pasti akan saya korek-korek. Terus. Terus nyicip kerjaan di kantoran, Nah. di perusahaan asuransi. Oh, Terus perusahaan asuransi. nyicipin kerjaan juga di rumah sakit, tapi bukan praktek, di office-nya. Di office-nya. Di business development-nya. Oh. Terus tapi ya emang dasarnya seneng nih sih jadi dokter gigi, ya udah akhirnya sekarang sih praktek aja full di sini. Oh, kalau Jadi, saya gitu deh. nggak salah itu yang kantoran itu juga ini ya, perusahaan terkenal Asuransi. ya, terkenal juga ya. Iya, Nah, kantor lah, gitu. asuransi. Sama rumah sakitnya bagus lah pokoknya. Rumah sakitnya ya Nah. alhamdulillah keterima di rumah sakit. Tapi yang udah bagus itu juga. tetap maunya di sini gitu. Kenapa, Dok? Waduh, gimana? Bukan gara-gara saya kan, Dok. Karena ini ya, passionnya mungkin Ah, pengennya zaman melayani atau gimana? Zaman dulu anak-anak masih kecil-kecil. Oh, oke. Ya, udahlah. Lebih ke arah sana ya. Lebih ke arah Tapi situ. juga kalau pengen. kalau praktek doang kan fleksibel waktunya dong, Oh, gitu dibandingin iya, sama iya. kerja kantoran ya. Tapi menurut dokter jadi lebih enak kantoran atau praktek, Dok? Maksudnya dalam arti lebih ya oke ya, waktunya lebih fleksibel,
freedom time freedom. Terus kalau misalnya yang lainnya kan Dua-duanya dua-duanya enak ya. Dua-duanya enak. Kalau kerja kantoran tuh banyak ketemu orang-orang baru. Kebetulan saya waktu itu kan di bagian business development kan. Oke. Jadi banyak interaksi sama orang-orang asuransi kah, atau sama dokter-dokter dari perusahaan mana lah gitu. Sering ketemu, banyak kenalan, Yes. banyak relasi. Yes. Tuh. Nah itu makanya pengalaman itu akhirnya ngebawa Dokter Ajeng selain praktis ini akhirnya kita di manajemen juga melihat potensi itu yang membuat klinik kami ini bisa bekerja sama dengan asuransi. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Karena Dari- masih banyak temen. 2016 ya dok ya? 2016 tuh pas pertama kali asuransi tuh langsung semuanya kerjasama atau gimana tuh dok? Perjalanannya? Enggak, kita kan bertahap ya prosesnya waktu itu awalnya dok. Satu Ah. asuransi dulu. Asuransi kan satu ada asuransi. Satu asuransi 1 bulan enggak atau gimana? Asuransi itu ada biasanya banyak loh. waktu pas awal-awal itu inget nggak dokter Zaki, kita biasanya jebolinnya dulu ke ini dulu, TPA dulu, Oh, bukan oke, asuransi, TPA. TPA. Terus Jadi kalau TPA itu tuh singkatannya dari Third Party Administrator. oke. Jadi itu bukan asuransi ya. Contohnya? Contohnya tuh yang bisa dibilang TPA itu Fullerton, Ah. Admedica, Oh, I see. Medica Iya, iya, Plaza, iya, Olexa, Oh. dan sebagainya. Jadi mereka itu lebih ke mengurus administrasinya Administrasi atau Jadi penghubungnya jadi- antara si asuransi dengan provider klinik kita, dan klinik atau rumah pesertanya sakit ya, pesertanya atau iya. pemegang Jadi dia asuransi. membantu untuk proses verifikasi klaim. third party administrator. Jadi Iya. orang ketiga. Iya. Orang ketiga Partai tuh ketiga, oh, third partai. party. Orang ketiga tuh identik dengan Oh, satu jadi ya. nggak semua orang ketiga Oh, itu iya, jelek beda. ya Ini ternyata beda ya. ya. Ini orang Oke, oke. ketiga yang sangat membantu. Oh, oke. Gitu. Aha. Jadi proses kerjasama antara TPA sama si asuransi itu tuh ada berbagai tipe. Ada yang hanya TPA mengurus verifikasi klaimnya saja. Ada yang memang mengurus sampai proses pembayarannya. Oh. Nah, kalau misalkan ngurusnya hanya sampai verifikasi klaim doang, baik, ya. sedangkan pembayarannya tetap dilakukan oleh asuransi, Ah. si provider, klinik atau rumah sakit itu harus kerjasama juga sama si Oh, asuransinya. oke, oke. Nah itu ya dok ya yang yang teman-teman nggak tahu tuh bahwa ya disangkanya udah ada Admedica udah pasti di approve ya. Ternyata nggak iya, semuanya kadang-kadang. ya. Iya, nggak semuanya. Baik. Jadi kalau misalkan dapat kartu tuh ya ada logo Ah, ah. Admedica. Betul. Terus coba lihat ada logo apa lagi tuh. Nah, biasanya satunya lagi tuh logo asuransinya Asuransi. tuh gitu. Asuransi atau company mungkin nggak dok? Company Juga ada bisa, ya? Ah, ah. bisa perusahaannya juga bisa. Nah, Nah, kita lihat kemudian? dulu apa namanya? Nama company-nya atau asuransinya apa? Terus lalu Ya paling bagus sih sebenarnya konfirmasi sih ke providernya oke. gitu. Jadi Ditelepon dulu di belakang kartu itu ya. bukan atau konfirmasi ke klinik Klinik. yang kita tuju Ah, atau ah. rumah sakit yang kita tuju gitu. Ini sudah kerjasama belum gitu? Karena nggak semua yang semua ada ya. logo Admedicanya pasti Udah kerjasama ya. Iya, iya, iya. Gitu kan. Sering kali tuh dok emang banyak nanya, cuman ya ketika mereka tanya, alhamdulillah sih ya kita bilang udah kerjasama karena Ya. emang udah di ini ya dok ya udah Kalau di asuransi besar sih alhamdulillahnya kita Oke, sih udah ya, oke. udah banyak yang udah sih gitu. Iya betul. Ini Sebenarnya atau ada ini? perorangan bisa, dari company juga bisa. Yang penting ada dental benefitnya. Oh, itu, Yang penting ada teman-teman. benefit giginya itu loh. Gitu. Dental benefit ya, ada pengobatan giginya ya. Oke. Jadi kalau yang kerja di perusahaan dapat kartu asuransi, jangan lupa tanyain ke pihak HRD-nya. Ini ada benefit apa aja gitu. Karena tidak semua perusahaan mengambil benefit gigi. Yes, betul. Ada yang lebih memilih mungkin mengambil benefit maternity atau persalinan atau mata gitu. Itu semuanya tergantung HRD-nya Oke, gitu. oke. Yang asuransi individu atau perorangan pun kalau memang dia ada benefit giginya bisa dipakai. Oh, oke. Gitu. Jadi semuanya tergantung sama benefitnya. Gitu. Soalnya saya sendiri punya asuransi kayak gigi nggak di cover gitu, tapi iya. yang lain rata-rata dari company. Ternyata emang harus ada dental benefitnya dok ya. Pokoknya harus ada benefit dentalnya. Oke. Gitu. Make sure lagi ke HRD-nya, jangan lupa. Agensinya juga mungkin dok ya. Iya. Kalau yang perorangan ya. Iya. Perawatan apa aja yang bisa di cover di
di klinik ini, atau saya bisa dapat perawatan apa aja, apakah bisa semua di cover dan covernya sampai berapa? Itu gimana dok taunya dok? Jadi kalau kita lagi berobat kan kita biasanya suka pas daftar kita suka dapat struk tuh, nanti diliatin tuh ke pihak admin. Sebenarnya situ kita bisa lihat sih, misalkan ada benefit gigi, misalkan ada yang tulisannya beda-beda ya, tapi ini struknya ya. Ada yang cuman perawatan gigi sekian, atau perawatan gigi sesuai tagihan, atau ada yang perawatan dasar sekian, perawatan pencegahan sekian, perawatan kompleks sekian, dan lain-lain. Sebenarnya kalau untuk perawatan gigi yang standar semacam menambal, bersihin karang gigi, lalu pencabutan gigi, perawatan saluran akar tuh sebenarnya di perawatan cover dasar ya, itu pasti di cover asuransi. Itu biasanya sih di cover aja di asuransi. Cuman kalau untuk perawatan-perawatan kompleks yang seperti perawatan ortodonti, atau pencabutan gigi bungsu, banyak kok asuransi yang cover orto, tenang aja dong. Terus. Nah itu biasanya balik lagi ke benefitnya lagi nih, gitu. Ada yang di cover, ada yang enggak. Nah biasanya itu kita harus confirm lagi ke asuransinya. Ke asuransi atau ke HRD-nya dok? Ke asuransinya aja. Soalnya kalau HRD kan pasti nggak siap 24 jam ditelepon kan. Kalau asuransi kan memang dia mendedikasikan dirinya. Betul. Di belakang kartu ada tulisan hotline. Gitu. Admin kita akan dengan senang hati untuk konfirmasi kok gitu. Tapi kalau untuk tindakan yang estetik ya, estetik tuh apa contohnya? Veneer. Bleaching. Biasanya sih tidak di cover. Gitu. Biasanya tidak di cover. Sorry ya. Tapi dok, tadi balik lagi ke yang struk tadi dok. Jadi berarti ada yang tulisan batas angka nominal rupiahnya ada ya dok ya? Ada yang ada nominal rupiahnya, ada yang enggak. Nah, yang enggak tuh tahu dari mana dok? Misalkan yang enggak nih. Kan perawatan di sini murah-murah tuh dok. Takutnya nanti ekses atau berlebih. Iya. Sebaiknya sih ya untuk menghindari salah pahaman atau rasa tidak enak di belakang hari. Lebih baik kita ya kalau tiap berobat tuh sambil dihitung-hitung. Aku udah habis segini nih, atau benefitku tinggal segini nih, gitu. Jadi kita udah aware sendiri ya. Soalnya yang bisa tahu benefit seseorang itu hanya orang itu dan asuransi. Jadi klinik tuh nggak akan tahu ya. Jadi terus nggak boleh juga minta tolong kliniknya yang telepon. Itu sering banget pasiennya. Iya itu dok, benar-benar. Tolong teleponin dong, tanyain benefit saya tinggal berapa. Itu sering banget. Nggak boleh. Jadi itu adalah rahasia. Iya. Kalau misalkan kita minta tolong adminnya, ini Bu nanti saya teleponin, saya bantu hubungkan dengan asuransinya, boleh, tapi ngomong langsung sendiri. Tapi kalau suruh kita yang nanyain berapa benefitnya nggak boleh, nggak bisa, nggak akan dikasih tahu juga sama asuransi. Betul, karena itu rahasia ya, itu hanya personal yang tahu ya. Konfidensial soalnya gitu. Oke. Kalau lebih bagus ya kita sambil lihat-lihat sendiri. Misalkan kan tahu tuh benefit awalnya berapa, pasti tahu deh. Soalnya kan HRD begitu bagi kartu biasanya ngasih tahu ini benefit untuk dental sekian gitu. Nah kita aware sendiri lah, hitung-hitung gitu. Jadi, soalnya ada yang nggak kelihatan di struknya sisa limitnya berapa. Tulisannya kalau nggak salah sesuai tagihan. Terus charge. Excess ditagih di tempat. Ya, gitu. Itu juga tuh yang sering tuh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba excess ya siap-siap ditagih di tempat juga. Tapi ada yang enak juga, yang excess dijaminkan dahulu. Nah itu asik deh kalau itu. Banyak ya ternyata itu. Paling nanti pas gajian bulan depan agak senep aja gitu. Oke. Tuh teman-teman, jadi teman-teman juga harus aware juga sama ininya, sama limitnya, plafonnya berapa. Limit dan benefit. Ya, sama satu lagi dok, mungkin yang harus diingat juga. Harus tahu mereka itu mulai dan selesai kapan. Nah itu jadi penting tuh dok, teman-teman. Jadi kalau misalkan nih sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 12. Oh iya, banyak yang suka nggak sadar ya kalau udah nggak berlaku. Tanggal 15 udah habis dan ini udah tanggal 12 dan karena habisnya nggak selalu di akhir tahun ya dok, tanggal 31 Desember. Tergantung dia memulai kerjasamanya dengan asuransinya di bulan apa. Ada yang akhir tahun, ada yang tengah tahun, ada yang awal tahun. Gitu. Jangan sampai angus. Sayang. Daripada saya mendingan kesini teman-teman. Iya dipakai. Nah, jadi juga harus tahu tuh fungsinya juga ini dok ya. Jadi misalkan nih perawatannya agak mahal gitu kan, perawatan saraf.
Abisnya ternyata 31 Desember, 30 Desember datang, ntar 1 Januari udah diperbaruin lagi deh, jadi bisa dipakai. Benar. Jadi itu tuh fungsinya teman-teman harus hafal, karena itu benefit buat teman-teman semua yang emang harus mungkin harus dimanfaatkan ya. Iyalah. Toh Kan perusahaan juga udah biasanya ini ya memberikan fasilitas itu ya dok ya. Iya, terus lagian kan memang kita harus lebih aware lah sama kesehatan gigi kita. Paling enggak dalam setahun ya harus disempatkan lah 2 kali periksa kontrol 6 bulan sekali. Cuman buat checking aja ada masalah apa, masalah apa gitu. Nah itu dia dokter Ajeng. Mungkin harus dikasih tahu juga dok. Sebenarnya perawatan gigi itu mahal gak sih dok gitu? Mahal kalau nggak pernah ke dokter gigi, terus tiba-tiba masalahnya banyak, tiba-tiba wah PR-nya banyak sekali gitu. Iya. Tapi kalau tiap 6 bulan datang ke dokter gigi terus diperiksa, oh ini ada 1 bolong, oke tambel, hanya sekian. Terus nanti gigi. yang lainnya oke, bersihin karang gigi, oke, nggak terlalu banyak karang giginya, ya kan? Oke, terus 6 bulan lagi datang. Oh ya cuma ada bolong 1 lagi, bersihin karang lagi yang tidak terlalu banyak, udah nggak berasa jadi biayanya kan. Jadi mindsetnya dirubah ya teman-teman, jadi bukan mahal loh, tapi emang karena teman-teman itu mungkin jarang sekali atau baru pertama kali tidak dibiasakan. Ya, jadi pas datang tuh langsung PR-nya tuh banyak, jadi, dan nggak cuma banyak, jadi udah kasusnya berat gitu. Ya betul. Contoh harusnya mungkin teman-teman ada yang sakit gigi, disangka cuma tinggal nambel, ternyata harus perawatan saraf yang tidak bisa dalam 1 kali kunjungan betul, selesai. Which is itu harganya emang lumayan lebih mahal berkali-kali lipat daripada tambal biasa. Ya, tapi betul. Seandainya kalau misalnya teman-teman hanya maintenance rutin seperti scaling, karang gigi, ya itu oke lah ya, nggak terlalu mahal ya, dan itu kan dirutin setahun sekali nggak ada masalah juga ya dok ya. Betul sekali. Gitu. Pengennya sih gitu. Kalau kayak di luar negeri kan dari sejak kecil udah dibiasain dari dini kan, kontrol, periksa 6 bulan sekali. Pengennya sih kayak gitu. Oh, kalau kita di TNT jangan lupa kan kita harus appointment dulu. Oh iya betul. Kita harus appointment dulu via WhatsApp. Kenapa dok? Apa itu emang banyak banget, ramai banget pasien? Oh gila banyak banget, laris manis banget. Waiting list itu berapa bulan gitu? Amin. Amin. Nah. Jadi kalau di TNT itu 1 pasien memang dislotkan 1 jam. Betul. Kenapa sih 1 jam? Kayaknya kalau di tempat lain kok cuma setengah jam, cuma berapa jam? Iya. Supaya perawatannya lebih maksimal. Setuju. Pertama, kedua nggak diburu-buru. Dokternya nggak diburu-buru, pasiennya juga bebas nanyain semua keluh kesahnya seputar gigi ya sama dokternya. Emang ada yang curhat dok? Oh ada juga. Oh, ada. Cowok cewek? Terus apalagi kalau pasien anak ya, bonding sama dokternya kan butuh waktu tuh kadang-kadang. Betul. Kalau misalkan cuma setengah jam, udah selesai bondingnya, padahal baru mau dikerjain anaknya gitu. Pasien jadi lebih pasti kalau misalnya datang ke klinik, oh saya dapat jadwal jam 10 nih. Ya udah cukup datang 10 kurang 5 atau 10 kurang 10. Oh iya betul. Terus, jadi tidak meminimalkan waktu tunggu. Betul. Jadi kita tidak banyak tumpuk di ruang tunggu gitu. Emang ini konsep ini sejak corona ya sebenarnya emang membuat kita membuka mata sedikit tentang masalah appointment dan waktu yang emang sangat berharga, jadi kita buat supaya terjadwal teman-teman. Bahkan kalau misalkan pasiennya memang tidak pengen nunggu di ruang tunggu, kita boleh kok nunggu di mobilnya. Betul, karena parkirannya luas. Betul, parkirannya luas, nyaman. Nanti kalau misalkan udah memang sudah waktunya, baru pasiennya turun gitu. Oke. Lanjut, terus dok? Jadi appointment dulu via WhatsApp. Biasanya nanti dari admin klinik tuh akan nanya, Bapak atau Ibu menggunakan asuransi kah atau dengan pembayaran pribadi kah gitu. Kalau misalkan menggunakan asuransi, nanti biasanya kita minta foto kartu asuransinya untuk make sure kalau memang sudah bisa digunakan di klinik gitu. Kalau misalkan sudah bisa, ya berarti nanti tinggal datang. Pas datang biasanya jangan lupa bawa kartu asuransinya sama kartu identitas, KTP atau SIM untuk penyamaan data.
Kalau pakai asuransi itu prosesnya kan memang tidak bisa instan kan, beda Yes. dengan kalau pasien bayar pribadi. Iya. Biasanya kan nanti kita akan nelpon dulu adminnya. Nah, masalahnya pas nelponnya itu kadang-kadang nggak langsung kesambung. teman-teman, Jadi kesalahan sabar bukan ya. pada kami Iya, gitu. iya, iya, iya. Kadang-kadang asuransinya memang agak lama atau apa gitu. Yes. Dan itu kita harap sih pasiennya agak sabar ya. Wah, udah di penghujung waktu nih dok. Iya nih, nggak berasa ya? Iya, ternyata udah 5 jam kita ngobrol. Nih dok, terakhir dok nih. Ya, apa? Bagi teman-teman yang ini loh yang namanya dokter Ajeng kan selama ini kalau misalkan dirawat sama dokter Ajeng selalu Pas masuk-masuk udah pakai ya, pakaian betul. ini ya, nggak kelihatan, Nah, cuma ini kelihatan matanya seperti doang. ini dokter Ajeng kalau dilihat tanpa Ah, tanpa masker dan APD maksudnya. Jangan. Ciao. Oh ya. Pikirannya. Dok masih sore dok. Aduh. Makanya Terus- saya kaget tanpa apa. Oke. Biar teman-teman tahu, Ya. jadwal dokter Ajeng itu kapan sih dok di sini dok? Saya di TNT itu hari Kamis, Kamis? sama Jam? hari Kamis dari jam 10 sampai jam 3 Hmm. dan hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 3. Oke. Baik, teman-teman semua, Ya. T4, teman-teman TNT. Tetap loh ya. Tetap. Terima kasih Dokter Zaki atas kesempatannya untuk Ya. hadir di Jackpot. Terima kasih sudah hadir di Jackpot. Semoga bermanfaat semua buat teman-teman dan Amin, amin. dokter Ajeng juga Memberi- makin ramai loh pasiennya. Memberi pengetahuan baru. Yes, betul. Ini jarang dibahas banget ya biasanya kan Iya. kalau misalkan perawatan gigi yang dibahas gigi bolong, gigi rusak apa ini tentang gimana tentang administrasinya tuh yang teman-teman Di belum belakang paham. layar. Betul. Betul Oke. sekali. Oke, sampai ketemu Oke. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye bye. Bye.